Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Christopher. Kali ini bayangin sih apa sih kerja keras menciptakan sebuah karya, entah itu lagu, desain, dan merek dagang. Tapi suatu hari karya Anda digunakan orang lain tanpa izin dan tanpa imbalan apapun. Itulah gambaran nyata pelanggaran intelektual property right atau juga disebut hak kekayaan intelektual yang kerap terjadi di sekitar kita. Oke. Intellectual property right atau juga disebut IPR adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta dan hasil karya intelektual mereka. IPR terbagi menjadi beberapa bidang seperti hak cipta, hak merek, paten, dan desain industri. Hak cipta juga melindungi karya seperti lagu, film, buku, dan karya seni. Sedangkan hak merek melindungi simbol, nama, atau lagu yang mewakili suatu produk atau jasa. Pelanggaran terhadap hak-hak ini bukan hanya merugikan penciptanya, tapi juga menimbulkan dampak ekonomi, hukum, dan etika yang serius. Nah, contoh kasus pelanggaran hak cipta seperti salah satu pelanggaran hak cipta yang cukup dikenal sebagai terjadi pada lagu Laskar Pelangi. Nah, milik grup Nietzsche, lagu ini digunakan oleh pihak tertentu dalam sebuah iklan televisi tanpa izin dari pencipta atau label pemegang hak. Penggunaan lagu ini berhak cipta untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan adalah bentuk pelanggaran yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat 1, hanya pencipta atau pemegang hak yang memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya. Nah, contoh kasus pelanggaran hak merek ini adalah contoh lainnya terjadi pada dalam kasus merek seperti Player Cardin. Nah, merek fashion ini asal dari Prancis ini dipalsukan oleh perusahaan lokal di Indonesia yang menjual pakaian dengan nama yang sama. Padahal tidak memiliki izin atau lisensi resmi. Hal ini juga menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek asli. Menurut Undang-Undang Pasal Nomor 20 Tahun tentang merek dan indikasi geografis. Nah, pasal 83 ini menyebutkan bahwa pemilik merek yang terdaftar berhak menggugat pihak lain yang menggunakan merek tersebut secara ilegal. Akibat dari penerapan hukum, pelanggaran IPR ini menimbulkan berbagai kecurigaan antara lain seperti kerugian ekonomi karena pencipta tidak mendapatkan haknya. Kedua, hilangnya reputasi dan kepercayaan publik. Dan ketiga, ketidakadilan bagi pihak yang sudah patuh pada aturan. Sanksi ini atas pelanggaran ini bisa berupa denda miliaran rupiah, ganti rugi, hingga hukuman pidana. Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya IPR dan penegakan hukumnya di Indonesia masih perlu ditingkatkan nih. Nah, untuk penutupnya, pelindung hak kekayaan intelektual ini bukan sekedar masalah hukum, tapi juga persoalan etika dan keadilan. Tanpa perlindungan, kreativitas dan inovasi bisa mati perlahan karena takut dicuri. Mari kita hargai setiap karya, didukung para pencipta, dan lawan segala bentuk pelanggaran IPR. Karena setiap ide dan karya adalah hasil jerih payah, dedikasi, dan mimpi. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.